Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Belajar Bareng Mas Hazen. Ayo seperti biasa Mas, kita lanjutkan belajar tarikh para nabi. Ini kemarin kita sudah nyampe di Nabi Uzair. Nanti kita akan belajar tentang tarikh ceritanya Nabi Yunus. Oke, kitab yang kita baca ini jadi bahasa Pegon, nanti kita akan bahasa Indonesia kita akan jelaskan. Jadi silakan ayo yang mau belajar bareng dengan Mas Hazen. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu Mas, Fatihah. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Baca ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi jami'il kibarin nahwiyin minhum Abul Aswad Ad-Du'ali wal imamu Sibawai wal Kisai wal imamul allamah Syekh Muhammad Ibnu Malik Sahibul Alfiyah wa Syekh Syarafuddin Yahya al-Imriti wa ila jami'il ulama wal fuqaha wan nahwiyina wal muhaddisina wal mufassirin wal musannifin. Summa ila arwahi jami'il masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina, khususan ila hadrati ruhi Syayyina Syekh Abdul Jalil Hashim wa ila arwahi jami'il masyayikhi ba'had Darul Hikam Asyuruqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus iku utusane Allah Rino itu apa? Rino itu siang. Lan wengi itu malam. Ngajak marang kaume supaya gelem ibadah marang Allah. Nanging kaume Nabi Yunus iku ora gelem nerima, malah ngalok itu ngelak-ngelak ya, ngelok-ngelok mengolok-olok anggorohake hingga Nabi Yunus itu membohongi, menganggap itu bohong ya, hingga Nabi Yunus itu pegel tuh capek atine lan namsu bareng wis nyoto kaume Nabi Yunus iku ora gelem manut banjur. Ora gelem manut iku berarti berhenti. Ora gelem manut banjur Nabi Yunus ninggal negarane. Kuwatir menawa melu katut-katut siksa
Allah. Hmm. Budale. Jadi sebentar ini tak jelaskan. Nabi Yunus itu punya kaum yang kaumnya itu ketika dikasih tahu dia tidak mau mengikuti, Mas. Sampai diajak-ajak terus, malah mengolok-olok mengatakan bahwa yang disampaikan Nabi Yunus itu bohong. Goroh itu bohong. Ya, dianggap sebagai bohong sampai akhirnya Nabi Yunus itu capek, ya pegel tadi ya, capek. Terus akhirnya ketika emang benar-benar sudah nyata yang sebenarnya bahwasanya kaumnya itu nggak mau ikut, banjur setelah itu Nabi Yunus meninggalkan negaranya karena Nabi Yunus khawatir nanti ketika di situ Nabi Yunus akan kena siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus budale Nabi Yunus iku numpak perahu kang wis kebet momotane. Nah, akhirnya Nabi Yunus pergi naik perahu yang kebetulan pada waktu itu perahunya itu sudah penuh penumpangnya, muatannya itu sudah penuh. Terus bareng wis ing tengah-tengah segoro itu lautan, peraune arep kerem itu apa? Tenggelam. Kerem itu tenggelam. Terus mergo kakean muatan. Ya. Terus ing kono banjur diundi. Di kopiah-kopiah diundi. Terus sing sapa oleh undian bakal dunake diturunkan ing tengah segoro. Jadi ceritanya pas waktu Nabi Yunus menaik perahu itu karena perahunya muatannya banyak. Di situ di tengah-tengah perjalanan perahunya itu hampir mau tenggelam, Mas. Belum tenggelam tapi mau hampir tenggelam. Terus akhirnya tadi ini harus ada yang diturunkan di situ di tengah laut, Mas. Caranya terus akhirnya diundi siapa nih yang harus turun dari perahu kapal ini supaya kapalnya tetap selamat karena muatannya sangat penuh. Lanjut. Dumadaken undian mau tepak ing Nabi Yunus. Akhirnya diundi nyampe kena yang namanya Nabi Yunus. Nah, terus banjur Nabi Yunus mau dicemplungake segoro. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungke apa, Mas? Dimasukkan ke dalam lautan. Terus nanging kebat itu cepet diuntal iwa ya. Iwa itu ikan. Terus ing jerone wetenge iwak mau Nabi Yunus tansah maca tasbih marang Gusti Allah lan rumangsa sawiwane iku nganinga yen mergo tulung diperintah Gusti Allah nyingkir saka kaume. Jadi ketika tadi diundi akhirnya yang kena itu Nabi Yunus. Nah, terus akhirnya Nabi Yunus dicemplungkan, dimasukkan, Mas, ke dalam tengah-tengah laut. Tapi pas pada waktu dimasukkan di tengah laut, tiba-tiba ada ikan besar yang makan Nabi Yunus ya. Akhirnya singkat cerita Nabi Yunus ternyata di dalam perutnya ikan tersebut, hingga akhirnya Nabi Yunus menyesali karena memang belum diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya. Terus, Mas, Nabi Yunus wis disiksa ninggal negarane iwak kang nguntal Nabi Yunus
mau banjur minggil Nabi Yunus metu saka wetenge iwak iku badane wis rapuh lan lemes kabeh. Nah, stop. Jadi akhirnya ketika di dalam perut Nabi Yunus itu membaca tasbih, ya, membaca tasbih. Terus habis itu sampai akhirnya Nabi Yunus ini kamakola ceritanya ada yang 40 hari, Mas. Nah, tapi di sini nggak disebutkan ya 40 hari. Itu akhirnya ikannya itu lama-kelamaan ke pinggir dan memuntahkan Nabi Yunus hingga akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan tersebut, ya. Tapi dalam kondisi Nabi Yunus sudah lemas. Lanjut. Bareng wis sehat badane Nabi Yunus banjur metu madang maneh ngajak marang kaume supaya gelem ibadah marang Gusti Allah. Siksane Gusti Allah ora sida diturunake marga kaume Nabi Yunus mau banjur padha gelem manut marang ajakane Nabi Yunus. Ya, setelah kondisinya Nabi Yunus sudah sehat badannya, akhirnya terus kembali ke kaumnya yang tadi untuk mengajak lagi supaya mau ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya singkat cerita siksanya yang rencana tadi mau diturunkan kepada kaumnya Nabi Yunus tidak jadi karena sekarang kaumnya sudah mau ibadah dan mau mengikuti ajarannya Nabi Yunus. Itu ceritanya sangat menarik, Mas, ya. Oke, ini sekian dulu ceritanya Nabi Yunus. Besok kita lanjutkan cerita-cerita Nabi yang lainnya. Ini tuh dulu, semoga bisa bermanfaat. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.